Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Arfa. Kali ini kita akan mengupdate dan kita punya trading plan untuk pair GBP JPY atau yang biasa disebut dengan GJ untuk analisa hari Senin tanggal 5 Desember 2022. Baik, kita mulai saja analisanya bahwa karena diawali di awal bulan ya, di awal bulan, awal minggu, jadi kita harus analisa juga tetap secara top down, yaitu dimulai dari time frame monthly. Baik, di time frame monthly seperti ini ya, ini terlihat biasnya masih bullish ya kalau lihat gini ya, tapi kita akan sekalian update. Nah, terlihat nih bullish kan karena dia sudah cok bos, berarti di monthly adalah bullish, opsinya kita kemungkinan besar akan buy ya. Akan buy karena ini arus besarnya atau biasanya adalah bullish di time frame monthly. Kemudian kita turunkan ke time frame, ini aku lupa. Nah, ini ada liquidity ya, ini liquidity ini harus kita gambar. Kenapa? Karena kita harus tahu liquidity itu di mana agar kita tidak menjadi bagian dari liquidity. Karena liquidity itu adalah makanan dari market maker untuk dia menjadikan dia sebagai bensin atau sebagai tenaga ya, untuk naik lebih tinggi atau turun lebih dalam, seperti itu. Ya, jadi harus kita tandain. Nah, ini kan ada liquidity di sini, di atas juga udah ada ya. Oke, kemudian di weekly, kita lihat di weekly, ini masih bullish ya, kita lihat bullish ya. Dan sebentar, ini kita sini ya, sambil dirapiin ya. Ini saya rapiin. Jadi di weekly pun masih masih bullish dan terlihat memang sudah ada change of karakter ya di sini ya. Ada change of karakter, ada perubahan karakter. Jadi kita tandain di sini ya. Tadi kan nggak kelihatan, tapi ketika di weekly baru kelihatan bahwa ini sudah ada change of karakter. Mana ya? Nah, ini. Jadi trennya masih bullish, tetapi sudah ada change of karakter bearish ya. Jadi mayor trennya di sini masih bullish begitu. Nah, kemudian kita turunkan ke time frame ini normal, Nah, sambil dirapin ya. Kemudian kita turunkan ke time frame daily ya. Time frame daily kita lihat seperti apa. Ini kita lihat ya. Masih nunggu ya kalau lihat gini ya. Ini kita belum break juga. Oke, masih nguji juga di sini ya. Jadi ini di time frame daily mayor trendnya masih bullish ya, walaupun di sini sudah ada cok, tapi tidak menandakan bahwa ini sudah langsung bearish, tidak, karena mayor trendnya masih bullish. Kalau dia bearish berarti sini sudah ada break of structure bearish atau post bearish begitu ya. Nah, sehingga mayor trendnya tetap bullish ya, mayor trendnya tetap bullish. Nah, opsinya pasti kita akan buy kalau begini ya, opsinya kita akan buy. Nah, kemudian sebenarnya kita nunggu sih sepaling benar mah, jadi nunggu dia break dulu ke atas ya, karena ini kalau nanti tiba-tiba jadi post bearish ya, kita harus nge-sell nanti di sini kan. Nah, kalau break sini ya, ini kan struktur nih, inilah, ini dan ini sih sebenarnya. Jadi break ini nih, semua sini break yang ini, ya nggak apa-apa. Nah, break yang ini nih, dan liquidity nih, kita gambar dulu ya biar tidak gagal paham. Biar nggak gagal paham. Oke, nah ini liquidity kan. Nanti kalau dia break low di sini kita
menggunakan opsi sell gitu. Dan dia akan jadi bearish. Mana dia? Naik kan seperti itu. Nah, tapi kita nggak bisa berandai-andai, kita nunggu sih sebenarnya paling benar ya nunggu lah, kita nunggu paling benar ya kita nunggu. Nah kemudian di H4 ini kita akan punya apa sih ya kan, kita punya apa di H4 oke, ini banyak ya H4 ya. Lihat di sini. Ini tadi itu daily ya, maaf. Ini daily bukan. Ini agak lupa nih kalau udah ke weekly ya. Sebentar. Ini ada struktur di sini sebentar. Daily-nya mana kan? Weekly-nya. Weekly sampai situ. Kemudian di weekly-nya sendiri sudah ada chop. Oke. Kemudian di daily-nya, oh berarti ini weekly ya, nah sementara di daily-nya sebenarnya sudah ada ini ya, chop bearish ya di sini, chop minor bearish, tapi kita harus ini kan ke H4 yang kita detailkan ya. Jadi untuk kalian mendetailkan tuh bisa dengan menurunkan time frame ya. Oke, melihat sesuatu itu menjadi lebih detail. Oh ini kesini kok. Salah. Nah, ya kan. Oke, dari sini kita punya apa ini? Kita gambar ya di 4H-nya ya. Karena di sini kita lihat di daily-nya balik lagi di daily-nya nih belum ada struktur yang di break ya, belum ada struktur yang di break sehingga kita menurunkan langsung ke 4 jam. Di 4 jam kita bisa melihat di sini ada satu cycle ya, hampir ada satu cycle. Kita lihat di sini, kita gambar ya, kita gambar strukturnya ya. Waduh, ini banyak ini ya, banyak apa namanya, liquidity ya. Ini tuh naon tadi tuh cok nulis ya, ada perubahan karakter kan, ada perubahan karakter di H4 ada kan, di H4. Nah kemudian di sini juga ada pos. Nah, ini agak lambat ya ini nih internetnya, jadi mohon maaf, kita sambil terus tulis. Kemudian di sini, nah ini juga ada struktur juga, kita bisa lihat di sini ada pos juga. Ini adalah bos tulis, kemudian dari sini timbul perubahan karakter kembali kan, atau change of karakter, bearish. Kemudian di sini ada struktur yang di break, langsung aja di bawah juga bisa, nggak masalah sih, udah di break. Oh di sini juga boleh ini kan, ini di H4 ya, kita melihatnya di H4. Jadi kalau teman-teman ada yang nggak paham atau kurang memahami cara saya menentukan ini, silahkan tanya di kolom komentar, karena mungkin perlu session khusus ya. Bos bearish, oke. Kemudian di sini ada sebenarnya sini kan strateginya ini kan price action ya, price action. Price action itu ya seperti inilah kira-kira. Kita sih kan nggak pakai indikator ya. Ini yang di bawah ini indikator volume, jadi maksudnya bukan price ya, bukan indikator price harga, bukan. Jadi
Jadi kita pakai indikator volume untuk membantu kita menganalisa aja. Untuk apa? Untuk melihat bahwa mana sih yang valid gitu kan ya, gitu, supply-nya gitu kan, ada supply-nya atau ada demand-nya begitu. Oke, kemudian ini dia break lagi di sini. Ini di 4A ya, jadi kita gambar lagi. Nah, sambil nanti, nah dari sini kan dari kita menggambarkan pasti menghasilkan sesuatu kan, ya kan gitu ya, karena kan kita PO-nya di H4 ya. Mana sih? Tuh, ini internet nih. Nah, ini dia. Seperti itu. Ini apa ya? Beris. Kemudian ini juga minor ya. Minor kalau di sini mayornya enggak, ini minornya di sini di H4 ya. Oke. Oh, dia lagi turun ya. Terus berisnya kalau kita nggak gambar gini kita nggak tahu nih harga beris atau bullish gitu kan. Tapi kalau digambar kita tahu kan, wah ini bearish ya kan. Ini ada liquidity di sini di atas. Kalau dia ambil liquidity-nya berarti dia akan ke bawah gitu kan. Seperti tadi saya bilang bahwa apa, liquidity itu adalah bahan bakar dari market maker. Satu lagi ada liquidity juga nih, ini makanya harus digambar, jangan nggak digambar. Ini lagi jalan ya, nah ini lagi jalan, jangan sini. Bos beres lagi. Mana sih? Bentar. Kita sambil gambar ya. Nah, ini juga ada liquidity ya. Gambar aja, ini nggak usah takut lah gambar nggak bayar kok ya, biar apa sama ya. Ini saya udah lama banget saya nggak pakai indikator kayak moving average atau apa, karena kan yang kita tahu sendiri itu adalah apa namanya lagging ya, atau terlambat ya. Jadi dia kan juga satu terlambat, kedua dia tidak bisa membaca pergerakan dari market maker mau kemana ya, dia nggak tahu gitu. Taunya kalau sudah terjadi ya udah terlambat lah, udah lari gitu kan gitu. Ya, itu makanya bedanya kita menggunakan price action dan menggunakan indikator dan teman-temannya itu ya seperti itu. Indikator tuh ya lambat lah, lagging lah ya, seperti itu. Nah, ini tadi nonton ini dia ya, ini udah berapa menit nih, waduh lama juga ya. Bentar, oke, kita harus agak cepat. Ini di atas juga ada liquidity ya, nih di atas liquidity, jadi kita tandain aja dari atas ini aja, nanti tinggal ditarik-tarik aja kalau jika dia take liquidity ya. Paham sampai sini? Paham? Jadi kalau yang nggak paham silahkan tulis di kolom komentar ya, terus biar nanti aku respon, terus kita adakan kelas atau gimana gitu. Liquidity jadi linglung. Seperti itu. Oke, baik, dari sini kita melihat bahwa satu, kita punya area supply ya. Di sini kita punya area supply. Supply di sini. Jadi kalau udah paham teorinya ya pasti tahu lah, pasti ngerti lah kenapa saya ambil di sini gitu kan. Mana dia? Kemudian di sini nih udah mitigate ya. Ini udah mitigate dan dia membentuk equalo ya ini. Equalo nih, walaupun ini relatif ya. Ini membentuk equalo relatif. Tapi
tapi ini dimasukkan nih liquidity juga. Sebenarnya udah diwakili sama yang di atas, yang miring ini nggak pakai liquidity-nya. Tapi untuk memahami aja bahwa liquidity yang di sini adalah liquidity equal high. Wah, lo lagi tuh equal high yang pasti suatu saat nanti akan di take ya ini. Kemudian mana lagi ini ya, ini juga sudah mitigate ya, juga ambil dia akan akan ke bawah. Nah yang ini tinggal yang terakhir nih ya, yang terakhir juga mitigate ya, benar gak sih? Ini juga ada apa tuh, ini lambat nih internetnya ini mitigate tapi baru 50% ya, 50%, jadi masih bisa dipakai. Tapi ada kemungkinan bisa tembus ya, ada kemungkinan bisa tembus karena dia sudah termitigate, nggak fresh istilahnya kan gitu ya. Ini B4H. Oke, kemudian ini kita tunggu apakah dia nge-break ke bawah atau enggak. Ini kan belum ya, sini ya, ini di sini nanti. Ini juga kita gambar liquidity-nya aja. Ini juga equal. Kalau dilihat dari sini ini equal low ya. Sangat dimungkinkan sekali dia salah satu bentuk manipulasi kan, salah satu bentuk manipulasi. Nanti biar kalian bisa belajar apa itu manipulasi, sehingga kalian tidak menjadi bagian yang dimanipulasi begitu. Nah seperti ini. Jadi kita punya dua area equal high, dua equal, berarti yang satu equal high, yang satu equal low, dimana itu adalah manipulasi dan sangat dimungkinkan itu akan dijemput begitu ya. Jadi untuk GBP JPY aku sih ya tetap aku akan opsi bearish ya ketika harga di sini ya. Tapi ini udah di mitigate ya, mungkin nanti kita cari di area yang sebelah sini. Nanti bisa diturunin ininya. Apanya teh? Time frame-nya misalnya di 30 ya. Nah, di 30 kita lihat di sini. Ini kan udah mitigate yang sini. Ini yang ini ya. Terakhirnya ini yang ini 30. Ini untuk nge-sell ya, apa ini 30 seperti ini. Ini paling nanti ngebuntut kali ya, ada buntutnya atau apa nih, ada ekornya gitu. Oh entry sih sini ya, entry tetap sini kita lihat apa. Karena POI kita kan H4 ya, H4 kalau kita sini mungkin dia akan ngebutut ke bawah. Tapi kalau dia nggak respect kita akan opsi buy. Kalau nggak respect kita akan opsi buy di sini. Setelah break di sini kita akan opsi buy. Oke, seperti itu. Makanya ini tetap kita menguji. Nah ya menguji area ini karena ini jelas bearish kan. Kalau dilihat sini kan H4-nya bearish, cok bos ya kan, berarti di sini kita akan di 30-nya kita akan sell begitu ya, kita akan sell sesuai ini aja, sesuai apa yang kita lihat di chart. Jadi untuk teman-teman yang harus dipercaya adalah apa yang kita lihat di chart itu yang harus kita percayai. Jangan kita percaya dengan omongan dari orang-orang atau dari analis-analis lain, tapi percayalah yang Anda lihat di chart itulah yang sedang terjadi, ya kan? Dan Anda harus improve diri Anda dengan kemampuan menganalisis atau menganalisa begitu ya. Baik, mungkin itu saja analisa
GBP JPY. Jadi sebenarnya secara mayor trend daily-nya adalah bullish, namun minor trend sudah terjadi chop di sini, chop kemudian sempat ada ya, bisa aku bilang sih minor sih kalau aku bilangnya gitu kan. Kalau dia break sini kita akan opsi sell ya kan, kalau di sini break di sini, tapi kalau enggak kita akan nge-buy karena jelas di sini trennya masih bullish ya di sini ya, di di daily-nya ya, di mayor trend ya, mayor trendnya kan bullish ini ya kan, dia turun hanya sebatas koreksi. Nah, kita mau tahu mungkin bisa Anda ukur dengan Fibo ya. Cek dengan Fibo. Nah, ini udah berapa gitu kan. Ini udah apa sih ini. Oh, belum, mungkin dia masih bisa turun ya. Masih bisa turun mungkin ya. Ya benar, nanti kita akan opsinya cancel dengan TP ya di namanya, di area yang sudah kita setup ya. Nah, hapus dulu ya, nggak bingung. Nah, ini kalau udah kayak gini, aduh. Nah, seperti itu. Jadi kita tetap di H4. Nah, sini kan ada. Oh ya, H4 untuk ininya belum ada ya. Ini masih bentar, kita lihat di sini ya. Nah, ini kita punya area di sini, punya area demand. Aduh, demandnya sendiri belum digambar, mohon maaf. Saking lupa saya. Nah, di sini karena dia ini cukup kuat juga area demandnya. Nanti kita akan opsi buy-nya di sini. Menurut aku sih aku lebih senang nge-buy ya, karena mayor trendnya gue nggak akan nge-sell sih sebenarnya. Jadi nunggu palingan tuh kalau aku mah gitu kan. Kenapa? Karena mayor trendnya adalah mayor trendnya adalah bullish gitu. Iya kan. Nah, ini di sini mungkin aku akan ikut turun aja, nanti baru kita nge-buy gitu. Tapi kalau dia break sini kita akan langsung sell gitu. Kayak gitu kan, seperti itu. Nah, ini kita hapus aja ya, karena udah diwakili sama area demand ya kan. Si liquidity-nya kan masih ada area demand gitu. Ini kita hapus aja. Mana tadi ini, biar remove lagi. Nah, seperti ini biar kelihatan ya. Ini kemudian ini sebentar, nih kalau di 30-nya tadi di sini ada nggak? Oh, di 30-nya di atas ya. Ini di sini satu lagi. 30-nya. Kalau ngesel ya ini juga nih. Ini juga bisa sih. Ini internetnya agak lemot, nah ini kayak gini. Ini 30 ya. 30. Ya, ini kita cari tumpangan untuk sell. Tapi aku sih nggak nyaranin ya. Aku lebih baik nunggu di area PO yang sudah kita setup. Karena kita tahu bahwa mayor trendnya adalah bullish ya, kita akan opsi buy. Gitu. Nah, ini cuma buat tumpangan aja, tapi aku nggak nyaranin. Jadi ini disclaimer ya. Karena kita kan belajar 30 ya, 30 berarti ya. Ini tumpangan tuh turun ke sini, nanti baru kita nge-buy gitu. Ini nanti dia turun, ada sini kita buy, karena kan
mayoternya adalah bullish, ya kan? Mayoternya adalah bullish. Nanti kalau break dari sini ke bawah, ya kita akan nge-sell di sini, bener-bener sell kita. Seperti itu sih ya, resiko kita akan kecil sekali sih. Ya, nah ini di bawah juga ada lagi area kan, ada area demand. Nah, demandnya di mana ya? Digambar dong, ya kan? Aduh ini jadi lama, udah 25 menit ya. Aduh. Nanti kita kasih kesimpulan aja biar cepet ya, biar cepet. Ini benar. Itu berapa? Hampat. Ya, ya. Nah ini nih. Yang 4 di sini, kemudian di sini. Aduh, ini dikit ya. Ini ya, bisa di sini. Nanti kalau nggak paham ya digambar ya, jangan nggak digambar ininya. Yang digambar tuh strukturnya dulu, karena prinsip dari esensi itu adalah prinsip dasar ya, adalah struktur is the king, liquidity is the queen. Nah itu aja pegang, nggak ada yang lain teorinya. Teori dasar itu dasar banget, ya kan? Kita punya ini ya. Nanti yang ke bawahnya gambar sendiri ya. Terus bos lagi. Umpat dah. Oke, di bawah nih ada juga yang ini. Ini bawah panjang ya. Oh, belum dikit ya. Di bawahnya lagi berarti. Nah, seperti itu. Jadi kita punya area area supply 4H di sini. Ya kan? Kemudian ada demand di bawah. Nah, oke, baik teman-teman, kita langsung aja di kesimpulan bahwa ini apa ya? Pandu dulu ini. Itu kayaknya kepencet nih. Nah, ya. Di H4. Kok H4 ini ada IPL? Sebentar. Oh ini. Oh iya. Ya, kita lihat lagi. Ada EKL di sini. Ini ekornya mana ya? Oh, gue nggak lihat ada EKL di sini. Ini. Oh ini. Iya. EKL. Balik dari berarti. Bentar ya, sebelum kesimpulan nih kita benerin dulu. Ini toh. Ini pasti kejemput lah ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Ini kan relatif ya, kurang nggak apa-apa, tandain aja. Wow. Kayak gini ya. Jadi kesimpulannya adalah sama kita gede biar kelihatan. Mayor time-nya di daily adalah bullish, kemudian di minor trend terjadi chop, baru terjadi chop bearish, sehingga opsi terbaik sih menurut aku kita akan nunggu untuk buy di area yang sudah kita setup, yaitu di sini. Jadi kalau mau sekarang harga di sini, sementara demand di sini, mau cari tumpangan untuk sell mangga silahkan, tapi aku nggak terlalu nyaranin karena kan jadinya ini mitigasi ya. Nggak masalah sih dipakai dicari tumpangan untuk sell mangga, itu juga bagus. Tapi ya dengan SL ketat catatannya ya. Baik. Jadi kita akan opsi buy di sini, nanti jika break low di sini kita akan opsi sell ya.
karena itu udah jadi cok bos di sini kan, cok bos ya kan. Nah, seperti itu. Baik, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini jika bermanfaat untuk kalian dan teman ataupun saudara kalian begitu. Dan satu lagi, jangan lupa untuk sedekah, karena sedekah menjadi ladang amal kita di akhirat nanti. Terima kasih, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.